Tandingan Republik Indonesia Jawa Barat Karawang Kuta Tandingan sudah tiba. Ini Imam Mahdi yang sanggup seluruh mengamankan seluruh bencana dan segalanya. Kalau mencari Imam Mahdi sudah tiba, ada di Kuta Tandingan Karawang. Sekian, terima kasih. Kami Soekarno-Hatta kembali lagi akan jadi raja di akhir zaman. Akan jadi raja di akhir zaman. Sekian, terima kasih. Ini gantinya. Beak, bisi ayakannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi warido kamaklubi atini mahabbataku wa marifataku. Amma ba'du. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai pada kesempatan video kali ini, sesuai judul pada kesempatan kali ini, yang mana kita tadi telah menyaksikan bersama-sama di awal cuplikan video ini, yang mana kita tidak memejamkan mata, tidak memejamkan telinga, tentang apa-apa yang telah kita lihat bersama-sama, tentang apa-apa yang telah kita dengarkan bersama-sama, yang mana orang ini bertempatannya sangat-sangat tidak jauh dari tempat saya tinggal, saudara. Yang mana saya pun baru tahu beritanya. Terjadi viral yang katanya mengaku sebagai Ratu Adil dan juga mengaku sebagai Imam Mahdi, saudara. Wow. Yang mana ini video ini sangat sudah ditonton 1 juta orang lebih bahkan, yaitu dari YouTube, belum dari IG, belum dari Facebook, dan yang masih yang lainnya. Ini pada kesempatan judul kali ini akan ada 2 poin yang akan saya sampaikan kepada sedulur-sedulur semuanya terkait viralnya video kakek-kakek ini dan juga nenek-nenek ini. Ini kalau kita menyikapinya dengan arif dan bijaksana, kita akan ambil sininggar tengahnya terkait dalam video kesempatan kali ini. Khawatirnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi keadaan seperti ini, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, terkait dalam viralnya video seperti ini, kakek-kakek yang mengaku Imam Mahdi lah, perempuan si nenek-nenek mengakunya sebagai Ratu Adil lah. Yang pertama yang harus kita garis bawahi, mungkin karena akhir zaman banyaklah orang-orang yang bermunculan halusinasi tingkat dewa, yang mana ngomongnya ngawur, yang manapun orang-orang seperti ini ngomong semaunya dewe, mungkin karena minimnya tentang ilmu pengetahuan dan juga keagamaan, saudara. Kadang-kadang menghayal lah, kadang-kadang halu lah, itu dalam sisi negatifnya. Kalau kita mau berbicara tentang riwayatnya Imam Mahdi ini adalah sosok seorang anak cucu cicitnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak diceritakan oleh para alim ulama, Imam Mahdi ini wajahnya, rupanya 99% mirip sama dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Subhanallah, itu asli Imam Mahdi. Memang betul Imam Mahdi ini nanti ketika di akhir zaman akan keluar seperti itu. Dan banyak para riwayat menceritakan, banyak para ulama menceritakan Imam Mahdi ini sangat-sangat mirip dengan baginda Rasulullah. Tapi ketika si kakek-kakek ini tadi mengatakan beliau ini Imam Mahdi, lihat coba, masa wajahnya seperti itu, gitu loh. Imam Mahdi ya tuh bukan seperti itu, gitu loh.
Kadang-kadang saya lucu ketika banyak bermunculan orang-orang yang halu seperti ini. Itu dalam sisi negatifnya. Lalu yang terakhir, sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, kita masih berprasangka baik kepada kakek-kakek dan nenek-nenek ini. Yang terakhir yang akan saya sampaikan, kalian terpikir tidak dalam benak kalian, dalam otak kita bersama-sama, ini kakek-kakek dan juga nenek-nenek, pada hakikatnya kakek-kakek dan nenek-nenek ini mana mungkin bisa main media seperti ini. Contoh seperti YouTube seperti ini. Ini buat menguploadnya saja kan agak sulit kalau ketika kita membandingkan kepada posisinya kakek-kakek dan nenek-nenek ini. Itu tersebar bahkan lebih 1 juta lebih orang yang menonton tentang video viralnya si kakek-kakek dan nenek-nenek ini. Khawatir si kakek-kakek dan nenek-nenek ini, dia ini hanyalah korban, saudara. Korban apa? Korban orang-orang yang memanfaatkan situasi keadaan seperti ini. Contoh kayak si kakek-kakek dan nenek-nenek ini viral, bahkan ditonton sampai 1 juta lebih. Ini akan menghasilkan banyak pundi-pundi materi uang. Yang mana pundi-pundi materi uang ini, ketika si kakek dan si nenek ini terciduk bahkan terjeblos dengan polisi, nanti kan bisa kan dia kalkulasikan dengan membayar seperti uang seperti itu. Dan itu dimanfaatkanlah uang-uang yang banyaknya kepada orang yang memvideokan, mensebarluaskan video tersebut, saudara. Karena lihat, ketika tadi saya tampilkan dalam video awal, itu kayak seperti orang disuruh seperti itu. Itu dalam sisi positifnya. Ini bisa jadi kayak cuma disuruh-suruh biar supaya viral. Nanti yang mendapatkan pundi-pundi uang, pundi-pundi materi adalah orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, malah mengkorbankan orang yang sudah tua, mengkorbankan orang-orang yang tidak tahu apa-apa dalam media sosial, saudara. Seperti itu. Inilah ketika kita gampang tertipu dengan tipuan semata, jadi kita bukannya malah mendekatkan diri kepada Allah, malah kita terus-terusan mengejar yang tidak mungkin dapat kita kejar, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Pesan saya yang terakhir ini terkhusus kepada kakek-kakek dan nenek-nenek ini yang mengaku Ratu Adil dan juga Imam Mahdi. Ini lebih baik fokuskan saja. Namanya umur pun semakin lama semakin tua, tenaga pun semakin lama semakin berkurang. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya daripada ngurusin hal-hal seperti itu, ngaku inilah, ngaku itulah, ngaku inilah, segala ngaku Imam Mahdi lah. Sekalian ngaku malaikat Ijroil, coba berani enggak? Kan gitu. Alangkah baiknya daripada cuman terpikir itu hanya pundi-pundi uang dan gampang tertipu bahkan dijadikan korban oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat-sangat alangkah rugi bagi saya. Seperti itu. Apalagi menyangkut kota Karawang, menyangkut kota Sunda, yang mana bukan hanya dalam kota Karawang nanti yang menjadi jelek, itu akan semua terkhusus di kota Sunda. Entah itu Bandung, entah itu Garut, entah itu Ciamis, dan masih banyak lagi, saudara. Daripada seperti itu, lebih baik sudahlah. Namanya kakek-kakek, nenek-nenek, lebih baik ngurusin cucu, ngurusin anak-anak. Itu saya pikir lebih luar biasa. Dan juga lebih terus-terusan bertakarub kepada Allah. Karena semakin lama jatah hidup kita semakin berkurang. Karena semakin lama rambut kita yang hitam telah berubah menjadi uban, pertanda semakin dekatnya sang hamba untuk mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kuatkan tentang keimanan-keimanan kita, kuatkan tentang ketauhidan kita hanya untuk mencari ridho dan kasih sayangnya Allah, saudara. Jangan kita mampu tertipu dengan pundi-pundi yang lain. Jadikan pundi-pundi yang tersebut hanya sebatas hablum minan nas, hanya untuk mensempurnakan antara dunia dan akhiratnya, saudara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila mana apa yang saya sampaikan ada yang salah, yakinlah semata-mata hanya kebodohan dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.